Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Gonggom Tua dengan NIM D1023016. Saya dari kelas R004. Di sini saya ingin mempresentasikan yaitu tugas dari dosen kami yaitu Bu Putri Maharani ST MSc dengan metode pengujian mutu karet yang dengan materi yang saya ambil kadar kotoran, kadar nitrogen dan PRI. Apa itu pengujian kadar kotoran? Pengujian kadar kotoran bertujuan untuk mengetahui seberapa banyak kontaminan non-karet seperti tanah, pasir, dan serat yang terdapat dalam bahan menta karet. Proses pengujiannya dilakukan dengan melarutkan sampel karet menggunakan pelarut seperti toluena, kemudian disaring untuk memisahkan kotoran yang tidak larut. Residu yang tertinggal dikeringkan dan ditimbang. Kadar kotoran dihitung dengan membandingkan berat residu terhadap berat sampel awal. Semakin rendah kadar kotoran, semakin tinggi mutu bahan karet. Metode ini sesuai dengan standar internasional seperti ISO 2004 dan digunakan secara luas dalam industri untuk klasifikasi mutu. Baik, kemudian pengujian kadar nitrogen. Pengujian kadar nitrogen dilakukan untuk mengetahui kandungan protein alami yang terdapat dalam karet, yang juga menjadi indikator tingkat kemurnian bahan. Metode yang paling umum digunakan adalah metode Kedal. Dalam proses ini, sampel karet dicerna menggunakan asam sulfat dan katalis. Lalu nitrogen yang terbentuk sebagai amonia distilasi dan ditangkap dalam larutan asam. Setelah itu dilakukan titrasi untuk menghitung kadar nitrogen. Hasilnya dikonversi ke dalam satuan persen. Semakin tinggi kadar nitrogen menunjukkan kandungan protein yang tinggi dan mutu karet yang baik. Baik, pengujian PRI merupakan metode untuk mengukur sejauh mana karet dapat mempertahankan elastisititasnya setelah mengalami pemanasan. Awalnya, sampel dipanaskan dalam oven pada suhu tinggi selama waktu tertentu. Setelah proses pemanasan, dilakukan pengukuran plastisitas akhir. Nilai PRI dihitung dengan rumus plastisitas akhir atau plastisitas awal kali 100%. PRI yang tinggi menandakan bahwa karet memiliki ketahanan yang baik terhadap panas dan oksida sehingga cocok digunakan dalam produk seperti ban, sel, dan komponen teknik lainnya. Nah, di sini ada prosedur kerja kadar kotoran. Yang pertama itu timbang sampel karet kurang lebih 10 gram, kemudian larutkan dalam pelarut misalnya toluenan dalam labu Erlenmeyer. Yang ketiga itu saring larut menggunakan corong dan kertas saring. Yang keempat residu pada saring kertas dikeringkan dalam oven 100 sampai 105 derajat Celcius selama kurang lebih 2 jam. Yang kelima, timbang kembali residu yang sudah kering. Yang keenam, hitung kadar kotoran dengan rumus berat residu berat awal kali 100%. Nah, di samping ada gambar prosedur kerja kotoran yaitu kertas saring yang sedang melakukan titrasi dengan gelas Erlenmeyer. Dan baik, selanjutnya itu ada prosedur pengujian kadar nitrogen. Yang pertama itu timbang kurang lebih 1 gram sampel karet dan masukkan ke tabung pencernaan. Yang kedua, tambahkan asam sulfat H2SO4 dan katalis misalnya selenium atau tembaga. Yang ketiga, panaskan sampel larutan jernih atau proses destruksi. Yang keempat, setelah dingin, larutan diencerkan dan distilasi dengan NaOH. Yang kelima, amonia terlepas ditangkap dalam larutan asam borat. Yang keenam, lakukan titrasi dengan HCl atau H2SO4 standar. Yang terakhir itu, hitung kadar nitrogen dari volume titran yang digunakan. Baik, di samping ada contoh prosedur kerja pengujian kadar nitrogen yang seperti ada di laboratorium. Yang terakhir itu prosedur pengujian plastisitas. Yang pertama itu potong sampel karet sesuai ukuran uji dan diamkan selama 24 jam. Yang kedua, ukur plastisitas awal atau PO menggunakan plastimeter. Yang ketiga, panaskan sampel dalam oven pada suhu 140 derajat selama 30 menit. Yang keempat itu, dinginkan dan ukur plastisitas akhir atau PF. Yang terakhir itu, hitung nilai PRI dengan rumus PRI sama dengan PF per PO kali 100%. Baik, kesimpulannya, adapun kesimpulannya 3 parameter utama dalam pengujian mutu karet adalah kadar kotoran, kadar nitrogen, dan PRI. Kadar kotoran menunjukkan tingkat kebersihan bahan menta, kadar nitrogen mencerminkan kandungan protein dan kemurnian, sedangkan PRI menggambarkan stabilitas termal dan elastis karet setelah pemanasan. Pengujian ini penting dalam menentukan kualitas karet dan nilai jualnya, baik untuk pasar lokal maupun ekspor. Semua metode pengujian harus mengikuti standar resmi seperti SNI,
ISO atau ASTM untuk memastikan hasil yang konsisten dan terpercaya. Baik, sebelum saya menutup presentasi saya ada pantun. Minum es kelapa di siang hari segar rasanya sampai ke hati. Presentasi selesai sampai di sini. Semoga bermanfaat untuk semua kita nanti.